Perayaan HUT ke-79 RI dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju hadir untuk menginspirasi masyarakat untuk terus bersatu, bekerja keras dan juga berinovasi. Senafas dengan harapan itu, Pemkot Tangerang Selatan mengencarkan program pendidikan berbasis teknologi dan agama. Selain mendapatkan pendidikan yang sesuai, pendidikan spiritual agama diharap mampu memberi pandangan dan pondasi dasar akhlak yang baik. Peringatan HUT Republik Indonesia ke-79 tahun mengusung tagline Nusantara Baru Indonesia Maju. Dengan semangat kolaborasi dan gotong royong, bagaimana semangat yang sama diwujudkan di Tangerang Selatan. Bersama Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Pilar Saga Iksan, kita akan membahasnya. Merdeka, Pak? Merdeka. Iya, Pak. Euforia dan semangat HUT ke-79 Republik Indonesia, tentunya masyarakat Tangerang Selatan juga ikut merayakan ya Pak ya. Nah, seperti apa sih Pak spirit semangat gotong royong yang diciptakan oleh masyarakat Tangerang Selatan Pak? Ya, terima kasih. Tentu saja pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama dengan seluruh elemen masyarakat Tangerang Selatan sangat bersukacita di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 tahun ini. Bagaimana kita bersama-sama merayakannya di seluruh pelosok wilayah. Yang selanjutnya adalah bagaimana momentum ini kita maknai kebersamaan dalam menyongsong Indonesia yang baru dengan tagline Nusantara Baru Indonesia Maju. Bagaimana kita memiliki ibu kota negara yang baru, ya tentu saja kami seluruh unsur yang ada di Kota Tangerang Selatan ini sangat mendukung sekali dan sangat berbahagia sekali. Mudah-mudahan ke depannya Indonesia Emas akan bisa tercapai dengan segala langkah-langkah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dengan dukungan masyarakat. Nah, ini momentum di 79 tahun ini karena memang first time kita lihat bahwa pemerintah pusat menyelenggarakan perayaan di IKN seperti itu. Dan kita semua yang ada di daerah sangat senang sekali dan sangat menyambut baik langkah-langkah tersebut. Iya, Pak Pilar, makna dari peringatan HUT ke-79 bagi Bang Pilar secara pribadi dan bagaimana nilai-nilai kemerdekaan ini tercermin dalam program-program yang dimiliki dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pak? Iya, tentu saja program pembangunan yang ada di Tangerang Selatan, baik itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya, harus bisa melihat isu-isu strategis daerah dan juga memang harus memenuhi skala prioritas yang tercantum dalam RPJMD kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini berkat dukungan daripada seluruh masyarakat di Tangerang Selatan, semua itu bisa berjalan selama 3 tahun masa pemerintahan Pak Wali Kota dengan saya. Ya, saya berharap ke depan masyarakat bisa terus mendukung program pemerintah. Dengan momentum 79 tahun ini, ya kita sama-sama merefleksi diri, mengevaluasi diri, apa saja yang kurang, apa saja yang harus kita tingkatkan, kerjasama yang harus kita terus pererat ke depannya, mudah-mudahan bisa terwujud di 79 tahun Republik Indonesia ini. Ya, kita berharap pencapaian itu per periode bisa kita lakukan dan mudah-mudahan pencapaiannya bisa memuaskan ya, bisa hasilnya bisa terasa sekali. Seperti contohnya misalkan penekanan masalah kemiskinan ekstrim yang alhamdulillah terus menurun tiap tahunnya, masalah pengangguran, isu masalah kesehatan, lalu juga masalah infrastruktur yang benar-benar krusial. Oke, berarti kolaborasi sinergi juga diperlukan dari berbagai pihak. Ya, nah, untuk perkembangannya ini kan pasti juga butuh beberapa dukungan lah ya Pak ya. Baik itu dari masyarakatnya sendiri. Yeah. Nah, apa harapan Pak Pilar sendiri dengan adanya perkembangan yang cukup pesat lah ya di Tangerang Selatan? Kita bisa lihat bahwa indeks angka kemiskinan semakin lama semakin turun dan UMKM juga yang ada di Tangerang Selatan juga semakin bergeliat. Nah, seperti apa melihat potensi-potensi yang ada di Tangerang Selatan ini? Ya, kita melihat laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan saat ini di atas 5% ya. Dibandingkan pada saat kondisi pandemi COVID-19 kita mengalami penurunan yang cukup signifikan di angka -1%. Sekarang alhamdulillah laju pertumbuhan ekonomi kita seiring dengan geliat ekonomi masyarakat sekarang meningkat. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia Tangsel saat ini di angka 83 poin ya. Dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 81 poin. Artinya bahwa kualitas sumber daya manusia, kualitas ekonomi di Tangerang Selatan ini terus bergeliat. Itu tidak lepas daripada peran-peran stakeholder yang ada di wilayah.
Salah satunya adalah pemerintah daerah, dunia juga swasta, dunia pendidikan dan lain sebagainya, termasuk insan pers, yang bagaimana mendorong terus supaya pertumbuhan sumber daya manusia, ekonomi, sosial budaya di Tangsel ini terus menggeliat. Nah itulah yang ke depan kami harap kerjasama ini sekali lagi bisa terwujud. Saya selalu sampaikan ada 5 elemen pentahelix ya, antara pemerintah, unsur swasta atau dunia usaha, akademisi, lalu juga masyarakat, organisasi masyarakat, dan juga insan pers. Nah ini harus bisa bekerja sama bagaimana kita memikirkan satu program bersama yang penting tepat guna, yang penting tepat sasaran, dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Oke, Pak, apa upaya dilakukan pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mempersiapkan perkembangan SDM menuju era 4.0? Ya tentu saja stimulan ya terhadap siswa didik kita, peserta didik kita, dan juga anak-anak kita, termasuk beasiswa mulai dari tingkat SD sampai kuliah. Kita berikan bantuan juga pendidikan untuk salah satunya untuk tahfiz Quran juga, kita berikan bantuan pendidikan untuk masyarakat yang dengan keluarga ekonomi menengah ke bawah. Ada ribuan anak yang kita berikan bantuan biaya pendidikan, bukan hanya sekolahnya gratis, tapi biaya pendidikannya untuk membantu penunjang fasilitas pendidikan kita berikan bantuan juga, dan lain sebagainya. Dan tentu saja juga kesehatan, bagaimana menciptakan masyarakat yang pintar, tapi harus juga menciptakan masyarakat yang cerdas, yang sehat, mohon maaf. Selain cerdas, tapi juga sehat. Nah kami alhamdulillah mendapatkan penghargaan untuk kedua kalinya, Universal Health Coverage di Kota Tangerang Selatan ini, bagaimana BPJS yang kita bayarkan melalui APBD Tangsel bisa bermanfaat dan masyarakat bisa merasakan fasilitas kesehatan gratis di Tangsel, dan juga peningkatan fasilitas lainnya yang saat ini kita lakukan. Oke, terima kasih Pak Pilar. Ya, Semoga terima dengan kasih, Mbak. semangat kemerdekaan Republik Indonesia dan juga perjuangan dari pahlawan-pahlawan dulu bisa dirasakan betul dengan kemajuan yang cukup besar di Tangerang Selatan. Amin, insya Allah. Terima Pemirsa, kasih. demikian bincang-bincang saya dengan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Pilar Saga Iksan. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Merdeka, Pak! Merdeka. Terima kasih banyak ya, Terima Pak. kasih, Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.